masih proses recording. Nah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai dan sudah kita record ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita bersama-sama selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat-Nya, terutama nikmat kesehatan Bapak Ibu ya. Sehingga kita bersama-sama bisa ikuti pelatihan penyusunan soal UAS yang hari ini adalah mapel PJOK. Bapak Ibu semua yang saya hormati dimanapun berada, semoganya selalu sehat-sehat ya, dan berbahagia dimanapun berada. Untuk hari ini adalah hari terakhir ya, hari keempat dalam rangkaian pelatihan UAS tahap ketiga. Setelah kemarin mapel SPK, mapel bahasa Sunda, kemudian ada paparan dari Bu Dr. Eni ya tentang pendalaman literasi numerasi. Maka pada Bentar Pak, lagi daring dulu Pak, mohon maaf. Ya, oke. Maaf Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu semua, hari ini adalah hari keempat ya dalam rangkaian diklat UAS yang ketiga. Hari ini adalah mapel PJOK ya. Jadi Bapak Ibu hari ini akan bersama dengan Pak Yayan Krisnaya Gunawan ya dan timnya ya di MGMP PJOK Kabupaten Bogor. Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan ya tentang menyusun kisi-kisi dan naskah soalnya khusus mapel PJOK ya. Nanti Pak Yan juga akan menyampaikan tentang soal-soalnya, contoh-contoh ya yang berbasis literasi numerasi ya. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa ke depan memang semua mapel Bapak Ibu ya diharapkan bisa literasi dan numerasi ya. Tapi tidak harus 100% dalam soal, misalnya dalam 40 soal itu bisa 50% dimasukkan ya, bertahap saja ya, tidak semuanya. Karena memang kan karakteristik setiap mata pelajaran berbeda-beda ya. Apalagi PJOK, kalau PJOK kan banyak kan kepermainan ya, kepermainan atau atletik dan keterampilan ya, keterampilan praktek gitu ya. Mungkin kalau untuk diasah untuk ke akademis ya, misalnya ke ke tertulis kognitif ya, seperti mapel IPA atau mapel matematika mungkin agak sulit ya. Itu juga dengan mapel guna yang lain ya, itu juga seperti itu ya. Bapak Ibu, kita akan mencoba perlahan-lahan ya memulai literasi numerasi sesuai dengan instruksi dari kementerian Bapak Ibu ya dan Dinas Pendidikan ya. Apalagi ke depan nanti Bapak Ibu, semua sekolah itu adalah menggunakan kurikulum namanya Merdeka Belajar ya. Kurikulum Merdeka Belajar itu kurikulum yang sekarang sudah diimplementasikan di sekolah-sekolah penggerak dan oleh guru-guru penggerak sudah dipelajari ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita pelan-pelan ya untuk mencapai ke sana itu. Baik Bapak Ibu, supaya hikmat ya, supaya mendapatkan ridho ya, marilah kita sama-sama acara ini kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik Bapak Ibu, selanjutnya waktu dan tempat ya saya persilahkan yang terhormat Bapak Yayan Krisnaya Gunawan ya bersama timnya untuk menyampaikan dulu ya paparan materinya. Bapak Ibu dipersilahkan nanti untuk bertanya ya, diskusi ya, mengembangkan ya soal-soal bersama dengan Pak Yayan ya. Silakan Pak Yayan. Baik, terima kasih Pak Dr. Sudarno atas kesempatannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa bertatap muka walaupun melalui jaringan internet ya secara virtual. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu. Salawat serta salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada umatnya, semoga termasuk kita semua.
Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Sudarno yang telah memfasilitasi kita untuk ketemu dalam pelatihan menyusun soal AKM berbasis numerasi dan literasi. Ya, mudah-mudahan apa yang didapatkan selama ini bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Itu kemudian mohon izin kepada Bapak Ibu nih, para senior, para ahlinya banyak di sini yang sudah ini Pak Darno, yang ada juga guru penggerak kalau dilihat di WA grupnya, kemudian ada guru inti, Pak Henrik juga ahlinya dalam bidang membuat soal, ada Pak Pices yang semuanya sebenarnya sudah terlebih dahulu lah mengetahui. Jadi mohon izin nih kepada para senior untuk berbicara di sini karena tugas barangkali nanti kita sharing saja mungkin di sini apa yang perlu kita diskusikan ya kita diskusikan. Itu barangkali Bapak dan Ibu. Kecil banget. Kecil ya Bu? Sebentar. Di saya sudah jelas tuh. Kalau di Bapak Ibu jelas. kecil. Jelas Pak, di saya mah gede Pak Yayan mah. Jelas. Di saya juga jelas nih. Di saya besar. Ya udah bagus Pak. Ya. Apanya? Ada yang kecil apanya nih? Nah, tahu ibu-ibu Pak Yayan tuh ngerasa kecil Oh, tuh. iya. Putri ya. Kalau ibu-ibu mah suka ngerasa kecil gitu. Ya. Volumenya Pak di ini di apa? Di tempat Ibu itu dibesarkan mungkin laptopnya. Baik. Ya, baik kita lanjut sebelum ke sana. Barangkali secara umum sudah dari hari pertama itu penjelasannya sudah gamblang ya Bapak Ibu, mulai dari Ibu Iswatun ya kalau tidak salah, kemudian ada Pak Dinar juga, ada Bu Eti kemarin, kemudian ada Kang bahasa Sunda, Kang Dadan kemarin sudah menyampaikan mungkin beberapa hal sudah cukup jelas karena hampir sama semuanya berkaitan dengan literasi dan numerasi dan perjalanan. Ya Pak Bises. Mungkin di sini saya nanti dibantu dengan Dr. Hidayat ya, Dr. Hidayat, mudah-mudahan sudah tampil di sini walaupun agak gelap juga itu. Mungkin Mati listrik. kita refleks saja ya dari kemarin ada beberapa catatan. Mohon izin share screen ya Pak Darno. Baik, mungkin kita mulai dari kegiatan ini adalah mencari konsep numerasi dalam pembelajaran dan penilaian dalam mata pelajaran PJOK. Nah, insya Allah beberapa menit ke depan kita sama-sama untuk membahasnya. Kemudian mengapa kita perlu penguatan kompetensi literasi dan numerasi? Ini dasar hukumnya ya, bahwa kita mulai dari PP tentang SNP nomor 57 tahun 2001, standar pendidikan nasional, pasal 1 ayat 2-nya adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian standar kompetensi lulusan pada setiap pendidikan dan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Ini salah satu dasarnya. Jelasnya mungkin kemarin sudah sama pembicara-pembicara sebelumnya. Kita sekilas saja mungkin. Ini di pasal 41-nya evaluasi meliputi evaluasi hasil belajar peserta didik, evaluasi sistem pendidikan, kemudian evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik,
dan evaluasi hasil belajar peserta didik mengacu pada standar penilaian pendidikan dan standar kompetensi lulusan. Apa perlu dibaca semuanya? Atau nanti dibaca saja ya, di share mungkin PPT-nya, atau gimana nih? Dibacain aja, dijelaskan. Ya, poin-poinnya aja Pak. Poin-poinnya. Baik, ini sama mengenai evaluasi dan sistem pendidikan dilaksanakan dalam bentuk asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu ada analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga pendidikan, dan pemerintah daerah. Ini ranahnya ranah kementerian. Kemudian hasil evaluasi sistem pendidikan menjadi dasar bagi menteri untuk menetapkan profil satuan pendidikan. Jadi asesmen tidak mengukur secara khusus individu anak, tapi sistem yang berlaku di sekolah tersebut menjadi dasar untuk evaluasi Kementerian Pendidikan, mungkin nantinya ke kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Nah, pasal 46 ayat 7 itu profil pendidikan merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai landasan peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah dan penetapan rapot pendidikan. Nah, itu sebagian dasar-dasar yang menjadikan literasi atau numerasi ini menjadi kompetensi yang harus kita ketahui. Nah, kemudian kompetensi literasi itu apa? Ini sekilas mungkin sekali lagi nih refleksi saja dari yang kemarin-kemarin, bahwa kompetensi literasi itulah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga negara dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi itu kompetensi literasinya. Kemudian literasi dalam pembelajaran. Ini kemampuan untuk menggunakan, mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan melihat untuk mendapatkan informasi dalam disiplin tertentu. Ini dari Pakapaka dan Menas 2011 ya. Jadi artinya kemampuan berpikir kritis ketika peserta didik menerima, memproses, dan menghasilkan informasi. Kenapa harus kritis dan kemudian harus memproses informasi? Karena sekarang ini untuk pengetahuan mungkin anak bisa lebih banyak dengan adanya internet, dengan adanya Google. Anak-anak bisa mungkin lebih banyak pengetahuannya dari kita. Tapi tugas kita barangkali untuk mengarahkan anak itu mampu memilah mana yang baik, mana yang tidak, mana yang berguna, mana yang tidak. Kemudian mengolah informasi pada teks. Jadi apa yang dibaca itu harus bisa diarahkan kepada hal-hal yang positif. Kemudian dapat menyimpulkan juga. Kemudian bisa mengevaluasi secara kritis, menggunakan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Itu barangkali perlunya kita memberikan arahan untuk kompetensi literasi kepada anak. Ini karena disinyalir anak-anak itu sekarang lebih pintar atau lebih banyak pengetahuannya, tapi pengetahuannya itu yang harus diarahkan oleh kita. Barangkali hal-hal yang tidak baik bisa disaring. Nah, kemudian kompetensi literasi dalam AKM ini kemarin sudah dibahas juga, ada konten, ada konteks, dan proses kognitif. Kalau konten ada teks informasi, ada teks fiksi, kemudian
konteks itu ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian proses kognitif, menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan, evaluasi, dan refleksi. Konten, teks informasi atau teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi yaitu teks yang bertujuan memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Itu konten ya. Nah, dari mana saja? Mungkin bisa dari secara digital dan non digital, baik teks tertulis, non kinestetik, kemudian dari audio, kemudian audio visual, dan spasial. Dan ini sumber-sumber yang didapatnya. Konteks. Nah, konteks itu kan ada personal. Personal maksudnya berkaitan dengan kepentingan diri sendiri atau secara pribadi. Nah, konteks sosial berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik atau di masa yang akan datang. Nah, konteks secara proses kognitif, satu, menemukan informasi, artinya mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kemudian menginterpretasi dan mengintegrasi, itu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks dan menghasilkan inferensi, mengevaluasi dan merefleksikan nilai kredibilitas, kesesuaian, kemampuan, kepercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal-hal di luar teks tersebut. Nah, proses kognitif itu menemukan informasi. Nah, pada level kognitif ini siswa mampu menemukan, mengidentifikasi, dan mengekspresikan suatu ide atau informasi eksplisit dalam teks. Nah, kemudian di sini kata kuncinya menemukan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan. Kemudian menginterpretasi dan mengintegrasi. Nah, pada level kognitif di sini siswa telah mampu membandingkan dan mengonstruksikan ide dan informasi dalam atau antar teks. Jadi membuat kesimpulan, mengelompokkan, mengkomunikasikan ide dan informasi dalam teks atau antar teks. Mampu membuat kesimpulan dalam domain ini bermakna lebih luas daripada pada domain sebelumnya. Pada domain ini siswa mampu mengumpulkan informasi implisit dalam atau antar teks. Kata kuncinya membandingkan, mengontraskan, mengelompokkan, dan mengkombinasikan. Dalam proses evaluasi, ya, pada level kognitif ini siswa mampu menganalisis, memprediksi, dan menilai konten, bahasa, dan unsur-unsur dalam teks. Kata kuncinya yaitu menilai dan merefleksikan. Nah, berlanjut mungkin sekali lagi ini refleksi saja dari yang sudah diuraikan kemarin bahwa penjelasan panjangnya mungkin sudah kemarin, jadi kita refleksi saja, barangkali nanti di akhir kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian apa itu numerasi? Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks dan relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Numerasi dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi pada selain mapel matematika itu kompetensi dibutuhkan selain di untuk mengumpulkan atau menjanjikan data tadi, kemudian dalam bentuk grafik, tabel, menganalisis dan menafsirkan data
untuk mengambil keputusan, menggunakan pola, lokasi, kemampuan, spasial atau ruang untuk mendesain produk. Mengajukan hipotesis, kesimpulan berdasarkan generalisasi yang dibuat dari data, atau yang keempat menggunakan rumus. Nah, kalau dibandingkan proses kognitif dalam AKM, kalau literasi dan numerasi seperti ini, ya, menemukan informasi. Kalau literasi mencari, mengakses dan menemukan informasi tersurat dalam wacana, memahami fakta, prosedur serta alat matematika, menginterpretasikan dan integrasi, memahami informasi tersurat dan tersirat, membutuhkan interpretasi dan berbagai teks untuk menghasilkan inferensi. Kemudian mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata, mengevaluasi, merefleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian, kemampuan keterpercayaan teks, dan mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Ini bernalar dengan konsep matematika yang bersifat Nah, kemudian bentuk-bentuk soalnya ada bentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian, esai, ya. Barangkali sampai di sini dulu untuk refleksinya. Sekali lagi, ini hanya mengingatkan kembali mungkin yang telah dibahas kemarin. Sebenarnya untuk yang olahraga itu masih banyak atau memuat semua konsep ilmu pengetahuan kalau menurut saya. Contoh ketika numerasi, sebenarnya kita sudah punya, ya, tinggal kita mengolahnya saja. Numerasi dalam PJOK itu mungkin salah satu contohnya. Ini kalau membuat soal dalam bentuk numerasi, di mana kita tahu kalau misalnya ada denyut nadi yang bisa diukur ketika latihan. Nah, itu salah satu bisa diukur. Misalnya zona latihan itu berapa persen dari denyut nadi maksimalnya. Kita targetnya misalnya 70%. Anak usianya 13 tahun. Berarti selama latihan berapa denyut nadinya, kemudian lama latihannya berapa, hasilnya berapa, itu sudah bentuk numerasi soal ketika kita mau membuat soal literasi. Kemudian, nah, AKM kalau contohnya mungkin sedikit di sini ada, nah, pilihan gandanya seperti ini. Jadi ada uraian dulu, kemudian kita jabarkan satu persatu, ya. Itu Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan dulu atau ada yang mau menyanggah dulu, mangga sebelum dilanjutkan. Apa langsung dilanjutkan saja? Nanti di akhir. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Baik. Kembali kita membuat soal AKM, ya. Mulai dari pilihan ganda. Nah, contohnya pilihan ganda dalam AKM, soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal dengan beberapa pilihan jawaban. Peserta didik diminta menjawab soal dengan memilih satu jawaban benar dari beberapa pilihan jawaban yang disediakan. Jumlah pilihan
jawaban untuk soal ya kelas 1 SD itu sampai kelas 3 hanya 3 pilihan. Kemudian kelas 4 sampai kelas 9 itu 4 pilihan, kelas 10 sampai 12 5 pilihan itu untuk pilihan ganda. Penulisan soal pilihan ganda harus memenuhi kaidah penulisan soal pilihan ganda, yaitu dari segi materi, konstruksi, bahasa, dan dari segi materi. Konsep harus benar, kuncinya hanya satu, dan pilihan jawaban harus homogen dan logis. Dilihat dari segi konstruksi, pokok soal, dan pilihan jawaban harus jelas dan tidak menimbulkan pengertian ganda. Informasi yang dituliskan hanya yang diperlukan. Pilihan jawaban tidak menggunakan kalimat semua jawaban di atas adalah salah atau benar. Jadi dari segi bahasa, soal harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Itu rambu-rambunya ketika kita membuat soal pilihan ganda. Kemudian pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks. Dan soal pilihan ganda kompleks terdiri dari atas pokok soal dan beberapa pernyataan yang harus dipilih peserta didik, dapat memberikan tanda centang atau tanda silang pada kotak yang disediakan di depan setiap pernyataan yang dianggap sesuai permasalahan pada pokok soal, pada kolom ya atau tidak, dan pada kolom benar atau salah, atau pilihan yang lain yang sesuai. Pemberian skor berdasarkan kompleksitas dari pernyataan dan jumlah pilihan jawaban. Apabila jumlah jawabannya 3 sampai 5 dan pilihan jawaban 2 benar, kemudian benar salah ya atau tidak, berubah atau tidak berubah, atau yang lainnya. Penskoran bisa 1 atau 0. Artinya diberi nilai 1 bila jawaban benar, diberi nilai 0 bila jawaban salah. Namun apabila jumlah pernyataannya lebih dari 5 pada pilihan jawaban lebih dari 2, misalnya hewan, tumbuhan, mikroorganisme, pagi, siang, malam, kota, kabupaten, kecamatan, desa, hijau, merah, kuning, biru, oranye, atau yang lainnya, penskorannya bisa 2-1-0. Artinya kalau misalnya benar semua itu nilainya 2, nilai ada tabu dulu ya? bagian Ada tabu ke-1 atau tidak ada yang benar, jawabannya bisa 0. Itu untuk pilihan ganda kompleks. Kemudian menjodohkan. Bentuk soal menjodohkan mengukur kemampuan peserta tes dalam mencocokkan, menyesuaikan, dan mengembangkan antar dua pernyataan yang disediakan. Soal ini terdiri dari atas 2 lajur. Lajur pertama sebelah kiri berupa pokok soal, dan lajur kedua sebelah kanan berupa jawaban. Nah, jumlah jawaban sebaiknya lebih banyak daripada jumlah soal yang di sebelah kiri, atau minimal sama. Ya. Isian atau jawaban singkat. Nah, soal isian dan jawaban singkat adalah soal yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban secara singkat berupa kata, frasa, kemudian angka atau simbol. Perbedaan adalah soal isian disusun dalam bentuk kalimat berita, sementara soal jawaban singkat disusun dalam bentuk pertanyaan. Nah, uraian. Soal uraian adalah soal yang jawabannya menuntut peserta didik untuk mengingat, mengorganisasikan gagasan-gagasan dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Pada soal uraian disediakan pedoman penskoran yang merupakan acuan dalam pemberian skor. Jawaban peserta didik akan diskor berdasarkan kompleksitas jawaban. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dilanjut Pak Dedi untuk contoh soalnya. Baik, terima kasih Pak Yayan. Untuk contoh soal sebenarnya ini sudah banyak sekali digunakan oleh teman-teman, terutama sekali untuk
soal-soal pilihan ganda. Cuma perbedaan dari soal-soal yang waktu dulu-dulu, soal-soal yang dulu-dulu hanya menggunakan soal-soal berbentuk pertanyaan-pertanyaan singkat. Namun sekarang kita gunakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buat beberapa macam. Misalkan seperti ini. Ini gimana nge-share-nya nih? Baru lo. Nah, Pegangan. ini kagak bisa nge-share nih. Nah, kayak gini. Kita Pegangan. coba untuk UAS PJOK. Belum muncul, Ki. Belum. Itu udah Ya. muncul di gambar gue. Nah, udah muncul. Nah, ini adalah soal yang digunakan untuk UAS 1 PJOK kelas 9 sesi 1. Kebetulan saya ngajar di sesi 1. Kalau Bu Dede ngajar di kelas 7 dan 8, jadi beliau yang buat soalnya semua. Kalau saya cuma soal kelas 9, sesi 1 dan sesi 2. Untuk soal seperti biasa, untuk soal yang dibuat manual, kurang lebih seperti ini. Ini akan digunakan untuk Google Form, jadi untuk memudahkan soal kita buat dulu soal dalam bentuk seperti biasa, seperti ini, seperti penilaian akhir semester, kemudian dibuatkan gambar. Ini kebetulan yang saya tampilkan soal kelas 7, salah deh tuh. Biarin dah. Yang soal kelas 7 ini, kita akan tampilkan dulu sebuah gambar yang menyatakan bahwa ada gerak spesifik menendang bola pada permainan sepak bola. Nah, siswa diajak untuk memperhatikan terlebih dahulu apa sih yang sedang dilakukan oleh pemain tersebut. Dari gambar yang ada di situ, kita ambil gerak spesifik menendang bola, karena kelas 7 materi yang diberikan adalah gerak spesifik. Jadi bagaimana seorang siswa melakukan menendang bola dengan menggunakan kaki bagian mana. Nah, ini yang akan disajikan kepada mereka sambil mengajak mereka untuk berpikir dan memperhatikan gambar. Untuk soal yang berikutnya, soal nomor 2 adalah hampir sama menendang bola, tapi dengan bagian mana yang akan digunakan. Demikian selanjutnya. Soal-soal ini sudah dibuat dalam bentuk soal setelah kita buat kisi-kisi. Mohon maaf saya tidak tampilkan semua karena nanti bisa dicontek. Yang sekarang adalah kisi-kisi dari kelas 7. Nah, kisi-kisi dari kelas 7 ini karena kemarin konsepnya yang kita gunakan adalah PTM, tapi ternyata belum bisa dilaksanakan. Itu soalnya ada 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Waktunya 90 menit, padahal kita buatnya ini 3 hari. Jadi untuk kelas 7, kompetensi intinya adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, untuk pembagian dari kisi-kisi ini nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Untuk pembuatan kisi-kisi ini sudah mengikuti dari peraturan menteri. Untuk pembuatan kisi-kisi mulai dari kompetensi dasar, kemudian materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kemudian aspek penilaiannya, apa yang digunakan, bentuk soal, kemudian nomor soal, sampai prediksi tingkat kesukaran soal mulai dari mudah, sedang, dan sukar. Nah, untuk pembuatan kisi-kisi ini sendiri ini diperlukan ketelitian karena kadang-kadang kita terbentur di bagian pembagian jumlah soal, terlalu banyak di bagian bola besar atau bola kecil, sehingga ada beberapa materi yang mungkin tidak tidak tercakup seperti waktu pembelajaran yang sekarang. Karena ternyata ada beberapa guru yang tidak mungkin menyampaikan sampai 8 KD yang ada, tapi yang disampaikan baru 5 atau 6 KD. Namun yang ditampilkan di sini sudah mencapai 7 sampai 8 KD. Jadi materi pembelajaran yang saya buat ini sudah mencakup 8 KD sampai nomor 40 untuk pilihan ganda, cuman untuk yang soal uraian ada 5 soal.
Jadi disilakan teman-teman bisa, ini sudah sampai renang, walaupun sampai sekarang baru beberapa sekolah yang bisa menjalankan pembelajaran renang. Sampai sekarang masih ada yang terbentur perizinan untuk melaksanakan pembelajaran renang karena sekolah belum mengizinkan. Namun materi yang telah disampaikan adalah materi-materi yang ada di buku yang waktu itu modul PJOK. Jadi mohon maaf bila ada yang tidak sesuai dengan modul PJOK karena saya patokannya adalah modul PJOK yang dibuat oleh MGMP PJOK Kabupaten Bogor. Jadi tinggal disesuaikan. Kalaupun ada yang ingin melihat secara keseluruhan, nanti silakan dikumpulkan dulu emailnya karena keputusan dari MGMP PJOK kita tidak akan men-share secara cuma-cuma, namun ada usaha dan juga ada keinginan. Jadi jangan sampai orang-orang yang pengennya gampang aja mendapatkan apa yang mereka mereka perlukan, namun tidak ada usaha sama sekali. Ini yang tidak. Setuju. Mohon nanti jadi mohon nanti seperti Pak Bunyamin kirimin nanti emailnya ya, jangan lupa. Jadi untuk teman-teman yang lain juga silakan kirimkan email ke saya, nanti saya akan kirimkan link untuk melihat langsung dari mulai kisi-kisi, pembuatan soal dan lain sebagainya. Jadi dipersilakan. Jadi kalau untuk pembuatan soal intinya hanya seperti itu, misalkan soal-soal ini sudah lengkap. Jadi kalau walaupun akan digunakan di Google Classroom pun tidak akan mendapat kesulitan berarti, terutama sekali sudah dilengkapi gambar-gambar yang memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mungkin itu dulu Pak Yayan, ada yang mau ditambahkan? Kalau untuk saya sendiri mungkin ini aja yang paling diperlukan. Silakan Pak Yayan. Baik, terima kasih Pak Dery. Mungkin tambahannya di soal AKM ya. Ini nah, ini salah satu contoh soal AKM. Ini contohnya seperti ini. Jadi ada bacaan stimulus dulu. Ini, salah satunya tentang sepak bola ya, sepak bola mulai dari cara memainkannya, kemudian sejarah singkatnya untuk kalimat dan lain sebagainya. Mangga Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kemudian aturan bermain dan lain sebagainya. Baru memasuki ke soal. Nah, jadi masuki ke soal. Nah, dibuatlah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan stimulus yang dibuat tadi. Ini salah satu contohnya. Ini ada 3 soal yang berkaitan dengan uraian di atas. Kemudian bisa juga dengan gambar. Jadi ada 2 cara, mungkin bisa dengan menggunakan kalimat untuk menjelaskannya, atau juga bisa menggunakan gambar. Ya, itu untuk stimulusnya. Jadi setelah melihat gambar baru dibuatkan pertanyaan-pertanyaan. Itu barangkali secara singkatnya untuk KM. Ya, kemudian untuk soal yang tadi barangkali sedikit gambaran juga barangkali dari uraian Pak Dedi tadi ya, Pak Dedi tadi. Ini saya coba kita bahas mungkin satu persatu contoh soalnya. Ini contoh soal untuk AKM, bisa diuraikan dulu. Lambungkan bola ke atas dengan tangan, kemudian atau dicungkil dengan ujung kaki. Setelah bola turun, ditendang kembali secara perlahan, dan pada saat bola turun, tahan dengan kepala, dengan dada
paha dan jatuh ke tanah. Ditahan dengan kaki dan dilanjutkan dengan menggiring bola. Nah, uraian di atas menggambarkan aktivitas variasi kombinasi gerakan apa. Itu mungkin anak di bawah untuk membayangkan ketika ada bola datang, kemudian ditahannya bola itu datangnya dari atas, ya. Kemudian ditahan dengan apa? Ya, dengan kepala, kemudian dengan dada, kemudian dengan paha dan ke kaki. Nah, ini salah satu contoh pilihan gandanya. Nah, kemudian pilihan ganda kompleks. Nih, pilihan ganda kompleks kita kasih gambar misalnya, ya. Kemudian dari gambar tersebut, nah, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing atau gerakan masing-masing. Gambarnya juga silakan untuk mencari yang lebih sesuai. Nah, kemudian juga menjodohkan. Sebenarnya ini kalau waktu kita sekolah dulu, waktu kecil, ini di SD juga sudah ada menjodohkan, benar salah, kemudian akhir-akhir ini dimunculkan lagi. Ini menjodohkan bisa seperti ini, ya. Jadi sekilas untuk uraian singkat sudah pada memahami, uraian juga mungkin sudah memahami. Tinggal nanti untuk penilaian dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini salah satu contoh soal numerasi. Jadi di PJOK atau di olahraga itu komplit, ya. Untuk numerasi sudah ada. Seperti tadi denyut nadi maksimal seorang siswa SMP yang berusia 13 tahun dengan lama latihan 20 sampai 30 menit dapat menghitung dengan rumus denyut nadi maksimal 220 dikurangi usia kali 70%. Maka denyut nadi maksimal siswa tersebut berapa? Ini sudah termasuk ke soal numerasi. Itu contohnya, mungkin kalau ada yang kurang pas kalimatnya silakan disesuaikan. Tapi secara garis besarnya ini salah satu contoh soal numerasi atau dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel bisa saja komponen kebugaran kan ada beberapa macam. Ada 10 komponen kebugaran. Apa mau semuanya dimasukkan atau sebagian, atau mungkin ada soal jawaban pengecohnya. Dari 10 itu kan bisa dibagi-bagi mana kebutuhannya. Yang masuk keterampilan mana saja, ya. Untuk kebugaran jasmani. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian contoh soal literasi. Ini giring bola ke depan menempuh jarak 7 sampai 10 meter, kemudian menggunakan kaki secara bergantian, lalu bola ditahan menggunakan telapak kaki, kemudian berputar arah 180 derajat. Setelah badan menghadap ke teman, tendang bola ke arahnya dan ditahan dengan kaki. Hal ini merupakan gerakan variasi dan kombinasi apa dalam permainan sepak bola. Artinya di soal literasi ini si siswa diajak untuk apa istilahnya, kalau bahasa sederhananya menghayal atau membayangkan ketika bermain atau mempraktekkan gerakan-gerakan di lapangan. Kemudian dibuatlah pertanyaan. Itu soal literasi. Nah, kemudian ini sama seperti yang tadi, salah satu contohnya seperti ini adalah soal-soal numerasi dan literasi serta AKM. Barangkali sekali lagi kalau mau lebih lengkapnya mungkin bisa menghubungi Pak Dedi sekretaris. Jadi silakan, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan atau dikoreksi untuk pembuatan soal-soal ini. Tapi yang jelas
selama ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari PJOK ini sudah menerapkan hal-hal tersebut, hanya mungkin tinggal merapikan lagi dari segi kalimat, uraiannya lebih ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya kita sudah menggunakan, kalau PJOK alhamdulillah lah, kalau numerasi kita sudah punya banyak soal yang digunakan untuk numerasi. Kemudian untuk soal literasi juga, hanya permasalahannya kadang-kadang kita suka kasihan, jangan terlalu panjang lah nanti soalnya. Nah, yang pertama kasihan ke anak juga harus baca, pusing, padahal ya mungkin ada satu tuntutan di sana. Kemudian juga ya ke panitia juga harus nyetaknya lebih banyak dan lain sebagainya, itu pertimbangan selama ini. Tapi dengan tuntutan seperti ini barangkali nanti bisa dibuatkan yang lebih sederhana tapi mewakili dari literasi, ada uraiannya, ada penjelasannya dan lain sebagainya. Mungkin secara sederhananya seperti itu. Untuk soal AKM mungkin saat dari yang tadi sampaikan Pak Darno di awal-awal bahwa tidak harus semua soal itu AKM, tapi perlu disisipkan. Nah, misalnya dari 40 soal ya, kalau 10%-nya 4 atau 5 soal bisa disisipkan di soal-soal yang untuk ujian akhir semester misalnya. Karena informasinya diundur Pak Darno ya untuk pelaksanaan UAS. Iya Pak, tanggal 23 ya sampai 30. Ya, kalau tidak salah informasi. Nah, mungkin ada waktu untuk memperbaiki soal-soal yang mungkin diarahkan ke arah sebelah sana. Barangkali itu, maka kalau ada yang mau bertanya, sementara saya kembalikan ke Pak Darno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus ya pada narasumber kita Pak Yayan dan Pak Dedi ya. Tangan ya. Oke, Bapak Ibu, demikian ya tadi paparan dari Pak Yayan dan juga Pak Dedi ya, menyampaikan tentang PJOK ya, kisi-kisi dan soalnya. Bapak Ibu silahkan yang mau memberikan saran ya, atau masukan apa ya, silahkan aja. Ya, baik, kalau bisa. Oh, ya, boleh. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Bunyamin, SMP 2 Ciomas. Ya, kebetulan dari kemarin agak lumayan sibuk nih. Termasuk kali ini ada pelantikan pramuka, jadi ada tamu juga dari luar gitu. Nah, gini Pak Yayan, sebetulnya kita kan yang namanya numerasi, literasi, dari dulu kayaknya udah, cuman kita nggak bisa membedakan ya mana numerasi, mana literasi. Kita damang-damang aja gitu. Nulis soal damai-damai aja. Ya, alhamdulillah sekarang kan sudah ada petunjuk, oh ini masuk ke numerasi, ini harus literasi gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah dulu ya, cuman itu yang mana yang numerasi dan mana yang literasi ya. Tapi itu tidak penting. Cuman saya mah ini Pak Jayan dan untuk semuanya ya. Kan kita ulangan ini kan sudah kemarin itu mepet ya waktunya tanggal 6 ya. Sekarang kita tanggal 23. Nah, itu soal kan sudah dikirim ke kurikulum gitu. Kalau tidak nilai soal itu tidak numerasi literasi yang kemarin-kemarin lah ya. Sebelum ada ketentuan ini masih bisa dipakai enggak? Atau memang harus ditarik lagi, diselipkan beberapa soal untuk masuk literasi atau numerasi. Itu kan masih ada waktu ya. Tapi kalau memang tidak dimasukkan numerasi literasi, nah ini untuk semester 2 aja lah gitu ya. Yang ini mah yang kemarin kan sudah masuk di kurikulum, ya silakan aja diteruskan gitu. Gimana nih? Ya minta pengarahan penjelasannya Pak Yan atau untuk yang lainnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayan yang jawab lah. Baik, Pak Bunyamin, terima kasih. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa di PJOK itu ya alhamdulillah lah, kalau misalnya kita perdalamkan agak sedikit kuplit lah keilmuan yang harus dikuasainya, karena kita juga harus tahu tentang biologinya, tentang kimianya, ya
Ya, kalau latihan-latihan, apalagi yang sudah terjun ke pelatih itu banyak di program-program latihan itu banyak faktor, termasuk dari gizi dan lain sebagainya. Sama di pelajaran juga, mungkin kita selama ini menggunakan hanya mungkin sekali lagi perlu dihaluskan lagi, perlu diarahkan, kemudian dengan pakem-pakem yang disesuaikan. Jadi kalau numerasi ya kalau saya sih secara gampangnya yang berkaitan dengan hitung-hitungan, dengan tabel, dengan grafik itu masuknya ke numerasi gitu. Yang sederhananya lah seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke patokan yang tadi. Kemudian untuk yang sudah jadi ya kembali lagi nih ke Pak Bunyamin. Pak Bunyamin ada waktu untuk memperbaikinya atau tidak gitu. Kalau misalnya ada waktu untuk memperbaiki ya mungkin bisa diperbaiki. Tapi kalau dengan kesibukan yang banyak mungkin bisa dicoba di ulangan harian di semester 2 atau di ujian tengah semesternya. Itu bisa dilaksanakan ya. Tapi yang penting gambarannya untuk kita bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Itu aja mungkin Pak Benyamin. Mungkin ada tambahan dari yang lain, mangga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yayan dan Pak Benyamin ya. Ya Pak, saya menambahkan. Jadi sebenarnya yang kita evaluasi itu Pak, yang sudah kita ajarkan saja Pak. Prinsipnya gitu. Kan kita menggunakan kurikulum darurat Pak, karena pandemi. Tidak semua KD ya, tidak semua KD kita ajarkan. Kan sekolahnya berbeda-beda tuh Pak. Beragam dan harus beragam Pak, tidak boleh disamakan memang. Karena memang ke depan itu kita akan menggunakan nanti kurikulum Merdeka Belajar Pak 2022 itu. Nanti setelah ini Pak, saya akan menyampaikan ke Pak Yayan. Nanti pelatihan berikutnya ini Pak Yayan RPP berdiferensiasi Pak. Itu nanti dari program guru penggerak Pak. Itu nanti kalau nanti minta bantuan ini Pak, teman-teman yang di guru penggerak itu kalau dari PJOK ada ya Pak? Ada, alhamdulillah kemarin juga sudah dari guru penggerak. Ya nanti itu kita akan kemarin sudah dapat izin dari dan diperintahkan oleh Bu Susi ya, oleh Bu kasih kurikulum teman-teman yang di guru penggerak itu untuk direkrut jadi narasumber nantinya. Ya Pak, makasih. Jadi Pak Benyamin prinsipnya yang sudah kita ajarkan kita evaluasi ya Pak. Ya kalau untuk literasi numerasi boleh kalau Pak tadi mau 10%, 20% ya, tapi memang diharapkan anjuran dari pemerintah itu kita ke depan karena abad 21 ya kan, 40 menuju 50 harus hot, harus literat ya, numerasi gitu. Diharapkan seperti itu Pak. Ini harapan, jadi kita harus pelan-pelan bertahap ya. Baik Bapak Ibu yang lain jika masih ada silahkan. Nah, tadi untuk soalnya, tadi ini Pak ya, nanti di link form, dan ada syarat khusus, jadi harus ada usaha, kata Pak Dedi tadi. Ini sama dengan mapel bahasa Indonesia, saya minta juga nggak boleh. Jadi memang, ya setiap mapel memang MGMP punya punya kewenangan, jadi tidak sembarangan boleh setiap orang tahu-tahu enak saja tinggal nerima gitu ya. Tidak ikut tapi dapat gitu. Ini ya kalau memang sebetulnya nggak apa-apa ya. Cuma prinsipnya Bapak Ibu, kalaupun soalnya itu diberikan, ini jangan khawatir Bapak Ibu, bukan berarti kita bocorkan ya, dapat kuncinya, ada gizinya gitu. Karena kita paradigma penilaiannya sudah berbeda Bapak Ibu ya, tidak seperti yang dulu. Kalau sekarang ini evaluasi itu diberikan untuk memperbaiki pembelajaran kita. Jadi kalau Bapak Ibu dapat soal, dapat kunci jawaban, diberikan ke anak, nilainya bagus-bagus gitu, Bapak Ibu yang rugi sendiri, nggak bisa mengevaluasi kinerja Bapak Ibu, buat apa? Terus bagus-bagus juga nggak akan mendapat hadiah dari pemerintah, tidak akan mendapatkan apa-apa, dinas juga nggak akan. Jadi sekarang itu bukan pencitraan Bapak Ibu, tidak pencitraan, PJOK-nya nilainya 9, 10, kan kasih jimat tuh, kasih kunci, kayak dulu ujian-ujian, nggak begitu lagi Bapak Ibu, ya kita sudah berbeda. Kita sekarang ini adalah untuk kepada siswa, jadi benar-benar untuk potensi siswa, keberagaman, dan penilaiannya bukan hanya itu. Nanti ada portofolio, penugasan, dan banyak sekali Bapak Ibu ya, aspek-aspek yang lain ya, seperti itu.
Bapak Ibu masih adakah? Jika masih ada, Pak Yan gimana nih? Sudah cukup? Habis materinya? Nggak ada lagi? Dari saya mungkin cukup. Oh iya. Ya, Pak dari yang Yan, lain ada enggak? Tambahan tadi materi yang tadi disampaikan, saya sudah menyampaikan atau mengirimkan link di chat grup di chat ini oh iya. Google Meet. Jadi silakan teman-teman tetap harus minta izin dulu, baru saya kasih kalau udah masuk baru saya kasih izin. Pak, Itu juga bagus, yang Pak. saya kenal dulu. Ya terutama yang ikut dengan materi hari ini, insya Allah akan saya prioritaskan. Kecuali yang tiba-tiba masuk tapi tanpa ada izin dari Ketua MGMP PJOK, tidak akan saya izinkan. Gitu aja Pak Yayan. Ya, makasih Pak. Ya, Bapak Ibu ya, seperti itu ya kebijakan dari pengurus MGMP PJOK. Gimana Bapak Ibu, mungkin sudah cukup ya? Kalau memang sudah ya kita cukupkan. Nanti berikutnya Bapak Ibu ya, kita seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan pelatihan tentang pembelajaran Bapak Ibu ya, RPP berdiferensiasi. Mungkin sekitar 2 minggu dari sekarang ya, nanti hari Rabu dimulai mapel matematika ya, dan IPA terus ya. Gitu, seperti itu. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas kebersamaannya, terutama pada siang hari ini di hari yang keempat. Terima kasih kebersamaannya selama 4 hari Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dihitung 4 hari. Dari mulai hari Senin kemarin Bapak Ibu ya, jadi 32 jam 1 pengembangan diri ya. Nah untuk laporannya sudah saya share Bapak Ibu ya, sudah jelas ya di pelaporan PD-nya, sudah ada di grup. Bapak Ibu tinggal mengunduh saja ganti nama itu sudah ada foto. Nanti screenshot foto-fotonya yang untuk hari ini Bapak Ibu diambil dari yang WA yang sudah saya di grup ya, itu kan ada screenshot tuh. Nah, itu tambahkan aja untuk hari ini, paling 3 atau 4 screenshot ya, dimasukkan di laporan PD. Nah, Bapak Ibu seperti itu, setiap kali kita mengadakan kegiatan, terutama kan Bapak Ibu yang pegawai negeri ya, yang mau naik pangkat nih. Kalau yang di swasta, yang untuk akreditasi, untuk bukti menerima tunjangan profesi, Bapak Ibu, bukan hanya sertifikatnya, tapi dilengkapi dengan laporan pengembangan diri. Nah, itu contohnya sudah saya berikan, Bapak Ibu, seperti itu ada lembar pengesahan ya, udah cover, ada bagian awal, bagian akhir, matriks, narasumber, udah ada semua tuh, screenshot materi, daftar hadir sudah ada, foto-foto sudah ada, itu sudah lengkap Bapak Ibu, dan ini sudah dilihat, disahkan oleh tim penilai kredit ya, Bu Sadiah dan teman-teman, Bu Narti, Pak Almi dan teman-teman tim penilai, dan Pak Siswadi juga udah tahu seperti ini modelnya. Jadi setiap kita melakukan kegiatan, ada laporan pengembangan diri, nanti dilampirkan fotokopi sertifikatnya itu. Ya. Dan kemarin infonya setiap sertifikat itu harus ditandatangan ini Pak Yan oleh minimal kabid. Ya, jadi kalau nggak tandatangani sama Disdik, tidak ada stempel Disdik itu katanya nggak sah katanya Pak. Gitu. Ya, gitu. Kemarin infonya dari tim penegak kredit Pak Yan. Oh iya, terima kasih mungkin untuk sertifikat MGMP nanti. Iya, jadi seperti itu Pak. Jadi bukan ditandatangan sama kepala sekolah dan pengawas terus itu nggak diakui katanya. Kalau itu harus ada Disdik katanya gitu Pak. Info dari ini tim penilaian kredit ya. Seperti itu. Pak Yayan kita cukupkan saja ya. Kalau sudah nggak ada memang sudah selesai. Ya, Bapak Ibu nanti tinggal berhubungan dengan Pak Yayan dan teman-teman ya untuk apa? Soalnya dan kisi-kisinya bisa Pak Pri kirim email ya gitu. Pak Pices ada yang disampaikan? Kita udah mulai selesai nih. Oh ya, makasih Pak. Walaupun saya datang agak terlambat tadi juga iya. mikir. Oh iya Pak. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya selama. Oh Pak Asep ini Resen. Berapa Pak Asep? Halo. Tadi Resen nggak jadi. Termute. Pak Asep Rusnandar ini teman ini main badminton sama Pak Pices juga teman. Bagus Pak Pices ini lop-lopnya bolanya nih bagus-bagus sampai keren. Gimana Pak Asep? Mau nanya? Termute Pak Asep termute. Diklik dulu mikrofonnya. Pak Lahar juga nih. Ya Pak Lahar gimana? Ikut nempok aja ntar kapan-kapan. Oh ya, ayo boleh. Ke Cibumpulang itu ada Pak Asep, ini koordinator Cibumpulang. Siap.
Makasih ya Bapak Ibu atas kebersamaannya selama 4 hari. Kami Ya, sama-sama Pak. saya, Bu Indah, dan teman-teman di Urus Forum ucapkan terima kasih atas kerjasama kekompakannya Bapak Ibu ya. Kita bisa belajar seperti ini daring Bapak Ibu. Jadi tidak mengurangi semangat kita ya, walaupun daring tapi tetap semangat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita sekaligus penutupan ya dengan mengucapkan, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, selama 4 hari ini selesai dan berjalan lancar Bapak Ibu ya, bisa ilmunya. Mudah-mudahan semua ilmunya bermanfaat Bapak Ibu ya. Amin, amin. Semuanya ya. Ya. Makasih Pak Dano, Pak Yan. semuanya. Sampai ketemu nanti di bersama Ya, terima kasih Pak Haji, Ya. Pak Darno. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, izin live. Ya, sama-sama. Makasih. Nah, kapan-kapan kita ke hotel lagi ngumpul. Ayo, sip, hotel bagus. Boleh.